Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kalian telah meluangkan waktu untuk, menemani kegabutanku ya untuk malam ini. Ya karena malam ini aku gabut ya, jadi mungkin supaya, gabutku, bermanfaat. Ya Zulfikar kenapa resign Zul? Maaf kepencet. Oh, oke oke, tape. Ini Gabriel ngapa pula? Ngapa Bril? Oh ya, maaf kepencet. Ya oke. Nah untuk, mengisi kegabutanku dan mumpung kita memang belum UTS kalkulus ya, jadi mungkin malam ini kita akan membahas sedikit materi tentang, fungsi dua peubah, yang mana, di sini aku membahas sedikit materi yang diajarkan oleh Pak Heri di kelas C. Mungkin, dengar-dengar kalau di kelas A dan D ya A dan D mungkin itu ya cuma sampai pengali Lagrange ya kalau nggak salah. Nah, kalau di kelas B dan C itu kalau kalau nggak salah juga udah sampai integral lipat 2. Berarti nanti kita akan membahasnya sampai situ, sampai dengan, menukarkan urutan integrasi. Cuman di PPT ini tidak ku bahas secara detail ya. Oke, kita mulai dengan definisi fungsi dua peubah. Jadi, sama halnya dengan definisi fungsi pada umumnya, yang namanya fungsi itu pasti kita memetakan, domain ke kodomain, di mana jika kodomain tersebut, diperoleh dari hasil mentransformasi suatu nilai dari kodomainnya, maka itu bisa disebut sebagai range. Nah, sesuai definisinya di sini diberikan D himpunan bagian dari R2, fungsi f dari dua peubah adalah aturan menetapkan pasangan x, y di D ke suatu nilai z sama dengan f x, y di R. D adalah domain dari f dan semua keluaran dari f adalah range. Dengan kata lain, R2 ini kan bentuknya adalah, ruang 3 ya, di mana terdapat variabel x, y, dan z. Nah, karena D ini merupakan himpunan bagian dari R2, maka kita dapat sebutkan bahwa D ini suatu bidang yang berada pada R2. Nah, jika kita memasukkan nilai dari bidang, D ke fungsi Z, maka keluaran dari Z itu yang kita sebut sebagai range. Dan pada, koordinat 3 dimensi, Z ini merepresentasikan sebagai tinggi dari, suatu fungsi. Nah, di sini ada contoh, diberikan fungsi f(x, y) sama dengan e pangkat x plus y, di mana e ini adalah bilangan Euler dengan x, y elemen dari bilangan real. Domain dari fungsi ini adalah R2, karena ketika kita memasukkan setiap, nilai bilangan real ke fungsi f(x, y), hasil, ya selalu terdefinisi. Dan keluaran dari fungsi f(x, y) ini, karena ia merupakan fungsi eksponensial, yang mana fungsi eksponensial itu tidak mungkin bernilai 0 dan tidak mungkin bernilai negatif, maka range dari fungsi ini adalah dari 0 sampai tak hingga, yang kita gambarkan sebagai, interval terbuka dari 0 sampai tak hingga ini. Nah, sesudah kita mempunyai definisi fungsi dua peubah, tentu saja kita bisa melakukan pendekatan
menuju suatu titik di bidang D. Nah, di sini ada definisi limit fungsi dua berubah. Diberikan S himpunan terbuka yang mengandung titik X0, Y0 dan diberikan F fungsi dua berubah yang terdefinisi di S kecuali mungkin di X0, Y0. Nah, limit dari f x, y sebagai x, y mendekati x0, y0 adalah L yang dinotasikan dengan limit x, y mendekati x0, y0 dari fungsi f x, y itu sama dengan L. Nah, definisi limit ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita akan menentukan kekontinuan dari suatu fungsi. Nah, dari definisi limit yang pertama ini, kita dapat menurunkan definisi limit yang kedua, yaitu untuk setiap epsilon positif akan selalu terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak akar x min x0 kuadrat plus y min y0 kuadrat, di mana x0 dan y0 ini merupakan titik yang akan kita dekati, dan ini kurang dari delta, maka mutlak fx, y dikurangi L akan kurang dari epsilon, di mana L ini merupakan nilai dari limit tersebut. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Ini merupakan salah satu contoh limit ketika contoh fungsi ketika limit itu ada. Diberikan fx, y sama dengan 5x kuadrat kali y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini akan ditentukan nilai limit x, y ketika ia mendekati 0,0 dari fungsi fx, y. Nah, dari fungsi tersebut sebenarnya dapat kita tunjukkan dengan mudah bahwa nilai limitnya yaitu L sama dengan 0. Yaitu ketika kita mendekati nilai titik tersebut dari 3 jalur yang telah disebutkan ini, yaitu jalur Y sama dengan MX, Y sama dengan X, dan Y sama dengan X kuadrat. Untuk pembuktiannya kalian mungkin bisa cari sendiri. Apakah memang jika kita dekati melalui jalur Y sama dengan MX, Y sama dengan X, dan Y sama dengan X kuadrat, nanti nilai limitnya sama dengan 0. Nah, namun kita baru saja menguji limitnya dari 3 jalur. Padahal karena kita bekerja di koordinat 3 dimensi, maka kita harus menggunakan seluruh jalur untuk membuktikan bahwa limit tersebut memang 0. Nah, karena kita tidak mungkin menguji seluruh jalur yang mungkin kita pakai nanti, maka kita bisa langsung menggunakan definisi limit. Jadi kita menduga bahwa nilai limitnya itu sama dengan 0, lalu kita gunakan definisi limit untuk membuktikannya. Nah, jika kita memilih delta sama dengan akar epsilon per 5, maka dapat kita peroleh mutlak fx, y dikurangi 0 itu akan kurang dari epsilon. Nah, untuk cara mendapatkan delta ini mungkin aku serahkan kepada kalian, apakah memang benar hasilnya delta sama dengan akar epsilon per 5 atau tidak. Nah, jika memang delta sama dengan akar epsilon per 5, maka kita peroleh mutlak fx, y dikurangi 0 akan kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, karena sudah terbukti menggunakan definisi limit, maka limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi fx, y, di mana fx, y sama dengan 5x kuadrat kali y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk contoh ketika nilai limitnya itu ada. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menunjukkan bahwa nilai limitnya itu tidak ada? Cukup mudah, yaitu dengan mencari 2 buah jalur yang nilai limitnya itu berbeda. Nah, di sini ada contoh fungsi fx, y sama dengan x kali y per x kuadrat plus y kuadrat.
Nah, akan ditentukan limit dari fungsi tersebut jika mendekati x titik 0,0. Nah, ketika kita cari limitnya melalui garis Y sama dengan 0, maka dapat diperoleh nilai limitnya yaitu L sama dengan 0. Dan ketika kita cari nilai limitnya melalui garis Y sama dengan X, maka diperoleh nilai limitnya yaitu L sama dengan 1/2. Nah, karena terdapat dua jalur yang nilai limitnya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa nilai limit X, Y mendekati 0,0 dari fungsi fx, y itu tidak ada. Oke, jadi itu untuk contoh dari mencari nilai limit fungsi, dan di sini ada sedikit contoh soal untuk mencari nilai limit dari suatu fungsi. Nah, di sini ada soal, hitunglah nilai dari limit x, y ketika ia mendekati 2,2 dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 8 per x kali y dikurangi 4. Nah, di sini aku akan menggunakan pendekatan garis x sama dengan 0 dan garis y sama dengan x. Dan ketika aku menggunakan garis x sama dengan 0, aku peroleh nilai limitnya adalah 1. Nah, di sini untuk proses mencarinya, jadi pertama aku tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu limitnya ini. Lalu karena kita mendekati 2,2 sepanjang garis x sama dengan 0, maka di sini x-nya itu diganti dengan 0. Dan x pada fungsinya juga diganti dengan 0. Nah, selanjutnya dengan melakukan substitusi y sama dengan 2, maka dapat diperoleh bahwa nilai limitnya yaitu 1. Lalu jika aku melakukan pendekatan 2,2 sepanjang garis y sama dengan x, maka dapat diperoleh nilai limitnya yaitu 2, yaitu untuk prosesnya seperti ini. Untuk x, untuk y-nya itu saya ganti x karena melakukan pendekatan sepanjang garis y sama dengan x, maka diperoleh bentuk x kuadrat plus x kuadrat minus 8 per x kali x minus 4. Nah, jika kita faktorkan ini, maka dapat diperoleh nilai limitnya yaitu 2. Di sini diperoleh terdapat dua jalur yang nilai limitnya berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai limitnya yaitu tidak ada. Oke, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang mau disanggah? Gitu. Aman, Des, lanjut. Oke, lanjut ya kalau gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu menghitung nilai limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, untuk solusinya seperti biasa kita akan melakukan pendekatan nilai tersebut dari beberapa garis atau jalur. Ketika x, y mendekati 0,0 sepanjang garis x sama dengan 0, maka dapat diperoleh nilai limitnya yaitu 0. Dan jika x, y mendekati 0,0 sepanjang garis y sama dengan 0, maka dapat diperoleh nilai limitnya yaitu 0 juga. Nah, di sini ada jalur yang ketiga, yaitu jika x, y mendekati 0,0 sepanjang garis y sama dengan x, maka diperoleh nilai limitnya yaitu 0. Nah, perhatikan bahwa terdapat 3 jalur yang telah kucoba dan nilai limitnya itu 0. Maka di sini aku menduga-duga bahwa nilai limit dari fungsi tersebut adalah 0. Nah, tetapi ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa nilai limitnya itu 0. Maka kita perlu membuktikan dengan definisi limit epsilon delta.
Nah, di sini akan dibuktikan bahwa limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi limit epsilon delta, maka diambil sebarang epsilon positif. Lalu akan dibuktikan bahwa terdapat delta positif sedemikian sehingga jika 0 kurang dari akar x kuadrat, aduh belum diganti lagi nih. Maaf, ini harusnya akar x kuadrat plus y kuadrat kurang dari delta, maka mutlak dari 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 0 itu kurang dari epsilon. Nah, untuk mencari nilai deltanya, maka kita mulai dengan bukti non-formal. Bukti non-formal ini kita gunakan sebagai langkah awal untuk menentukan delta itu sama dengan berapa. Nah, di sini perhatikan bahwa mutlak 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 0 itu akan sama 3x kuadrat dikali mutlak y per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kenapa hanya y yang dimutlakkan? Karena di sini 3 itu sudah positif. X kuadrat itu sudah positif, dan x kuadrat plus y kuadrat itu juga sudah positif. Dan satu-satunya variabel yang belum positif, belum tentu positif di sini adalah y. Maka perlu dimutlakkan, yaitu adalah y-nya. Nah, di sini perhatikan bahwa jika kita punya suatu bilangan real x, dan di mana di sini x-nya itu x kuadrat di sini. Bilangannya itu x kuadrat. Nah, y itu juga bilangan real. Maka kita punya fakta bahwa x kuadrat ini nilainya akan kurang dari sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ya akan sama ketika y-nya itu sama dengan 0. Lalu, perhatikan bahwa mutlak y itu sama dengan akar dari y kuadrat. Nah, karena y kuadrat ini bilangan real, maka ia akan kurang dari sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Maka dari itu, dapat diperoleh fakta bahwa akar y kuadrat itu kurang dari akar x kuadrat plus y kuadrat. Maka dari itu, kita dapat tuliskan bentuknya seperti ini. 3 kali x kuadrat plus y kuadrat dikalikan akar x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, dengan melakukan pencoretan di sini terhadap x kuadrat plus y kuadrat, maka dapat diperoleh 3 kali akar x kuadrat plus y kuadrat. Karena akar x kuadrat plus y kuadrat itu kurang dari delta, maka 3 kali akar x kuadrat plus y kuadrat itu kurang dari 3 delta. Dan ini merupakan langkah kita untuk menentukan epsilon. Nah, bagaimana untuk menentukan epsilonnya? Berarti di sini kita gunakan 3 delta itu kita sama dengankan epsilon. Sehingga kita peroleh delta sama dengan epsilon per 3. Nah, lalu untuk bukti formalnya, dipilih delta sama dengan 1/3 kali epsilon. Sehingga dapat diperoleh, ini langkahnya sama kayak yang tadi ya teman-teman. Hanya saja pada bagian akhirnya kita tambahkan 3 delta ini sama dengan epsilon, yang mana ini menunjukkan bahwa 3x kuadrat mutlak 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 0 itu akan kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan definisi limit fungsi dua berubah, maka dapat disimpulkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 dari 3x kuadrat kali y per x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan 0. Nah, dengan demikian, yang sebelumnya kita menguji terdapat beberapa jalur yang nilai limitnya sama, maka dengan ini kita telah membuktikan bahwa nilai limitnya adalah 0. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silakan Fajri. Des mau tanya Des, buat yang syarat yang boleh buka yang slide 11 dulu nggak Des? Ini
Iya, nah yang syaratnya ini sedemikian sehingga jika 0 kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat, ini nih, kurang dari delta, ini nih udah paten nggak, Des? Jadi itunya selalu akar X kuadrat plus Y kuadrat, Des? Atau bisa beda, Tergantung, Des? bisa beda, Jeri, tergantung kita mau mendekati ke titik berapa. Ini berdasarkan definisi. Mana ya definisi? Nah, definisinya kan ini. X0 dan Y0 itu kan titik yang mau didekati. Kalau X0, Y0-nya itu sama dengan 2,2, seperti mana? Mana sih 2,2? Ya, anggap aja kalau ini, kalau misalkan mendekati 2,2, maka nanti jadi akar X minus 2 kuadrat ditambah Y minus 2 kuadrat. Jadi tergantung titik yang mau Oh, didekati nanti. oke. Makasih ya, Des. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut nih? Oke, mungkin tidak ada ya. Kita lanjut. Oke, ini ada latihan soal mandiri. Mungkin kalian bisa coba sendiri apakah nilai limit dari soal-soal berikut ini ada. Kalau tidak ada, berarti kita tinggal menunjukkan terdapat 2 jalur dengan nilai limitnya yang beda. Lalu jika memang ada, kita harus membuktikan dengan epsilon delta. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, lanjut ke kekontinuan fungsi 2 peubah. Nah, di sini ada definisi. Diberikan fungsi f(x, y) terdefinisi di himpunan terbuka B yang mengandung titik x0, y0. Nah, yang pertama, f kontinu di x0, y0 jika limit x, y mendekati x0, y0 dari fungsi fx itu sama dengan f x0, y0. Ini seperti definisi kekontinuan fungsi pada kalkulus 1, hanya saja kita menggunakan ini pada fungsi 2 peubah. Nah, lalu yang kedua, f kontinu di B jika f kontinu di B jika f kontinu di setiap titik di B. Nah, jika f kontinu di setiap titik di R2, maka dapat disimpulkan bahwa f kontinu di mana-mana. Oke, ini definisi. Lalu ada contoh di sini, fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat selalu kontinu di seluruh domainnya. Karena jika kita masukkan setiap bilangan real x dan y di situ, maka ia selalu terdefinisi. Dan jika kita cek ke kontinuannya, maka setiap titik tersebut kontinu. Maka dari itu, fungsi tersebut kontinu di mana-mana. Karena berdasarkan definisi yang kedua ini, f kontinu di B jika f kontinu di setiap titik di B. Oke, di sini nggak ada contoh soal, langsung ada latihan soal aja. Karena di sini memang hanya perlu menggunakan definisi limit yang sudah dipelajari sebelumnya dan hanya menentukan fungsi tersebut kontinu pada setiap domainnya atau tidak. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Oke. Oke, mungkin tidak ada, langsung saja kita lanjut ke turunan parsial. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Oke, definisi turunan parsial diberikan Z sama dengan fx, y fungsi kontinu pada himpunan terbuka S di R2.
Ya, yang pertama, turunan parsial dari f terhadap x yaitu fungsi f(x), y diturunkan terhadap x itu akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h, y dikurangi fx, y per h. Lalu yang kedua, turunan parsial dari f terhadap y yaitu turunan fx, y terhadap y sama dengan limit h mendekati 0 dari fx, y plus h dikurangi fx, y per h. Nah, ini sama seperti itu ya teman-teman. Definisi turunan pada kalkulus 1 sih. Hanya saja kita menambahkan satu variabel lagi pada definisi ini. Nah, untuk notasinya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Terdapat beberapa notasi yang bisa kita pakai untuk menyimbolkan suatu turunan parsial. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan fungsi fx, y sama dengan x kuadrat kali y. Nah, lalu akan ditentukan turunan fx, y terhadap x dengan menggunakan definisi limit. Nah, berdasarkan definisi limit sebelumnya, maka dapat diperoleh. Nah, karena tadi berdasarkan definisi ya, ketika kita menurunkan suatu fungsi fx, y terhadap x, maka itu akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h, y dikurangi fx, y dibagi h. Nah, selanjutnya kita tinggal mengganti x-nya dengan x plus h, sehingga diperoleh limit h mendekati 0 dari x plus h kuadrat kali y dikurangi x kuadrat kali y per h. Nah, jika kita uraikan, maka dapat diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, jika kita sederhanakan, kita dapat bentuknya limit h mendekati 0 dari 2x hy plus h kuadrat per h. Nah, jika kita melakukan pembagian terhadap h, maka dapat kita peroleh bentuknya yang lebih sederhana, yaitu limit h mendekati 0 dari 2x kali y ditambah h. Dan jika kita substitusikan h sama dengan 0 di situ, maka dapat diperoleh turunan fungsi fx, y terhadap x adalah 2x kali y. Dengan demikian diperoleh turunan fungsi fx, y terhadap x sama dengan 2x dikali y. Nah, selain turunan parsial sebelumnya, yang sebelumnya kan itu hanya turunan parsial pertama ya. Nah, di sini kita punya definisi turunan parsial yang kedua dan turunan parsial yang campuran. Nah, definisinya diberikan Z sama dengan fx, y kontinu di himpunan terbuka S. Yang pertama, turunan parsial kedua dari f terhadap x, kemudian x, yaitu dapat dilihat di sini untuk notasi-notasinya, yaitu do per do x dioperasikan terhadap do f per do x, atau sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat, atau sama dengan notasi ini, yaitu f x dan diturunkan terhadap x lagi. Lalu yang kedua, ya sama seperti yang pertama, hanya saja untuk turunan parsial yang kedua ini kita turunkan terhadap variabel yang berbeda. Turun parsial kedua dari f terhadap x kemudian y, yaitu berarti di sini kita turunkan fungsi tersebut terhadap x terlebih dahulu, lalu kita turunkan lagi secara parsial terhadap y. Maka kita peroleh do per do y dioperasikan terhadap do f per do x itu sama dengan, aduh ini salah lagi, do kuadrat f per do y do x sama dengan fx y. Nah, pada definisi yang kedua ini itu disebut sebagai turunan parsial campuran. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa turunan parsial campuran itu ketika kita menurunkan suatu fungsi secara parsial pada variabel yang berbeda. Jadi jika yang
kita pertama menurunkan fungsi terhadap X, maka yang kedua kita turunkan terhadap Y. Jika yang pertama kita turunkan terhadap Y, maka yang kedua kita turunkan terhadap X. Nah, selain itu kita punya definisi turunan total. Nah, turunan total ini ketika kita menggabungkan dua buah hasil turunan parsial. Definisinya, diberikan Z sama dengan Fx, Y kontinu di himpunan terbuka S. Misalkan dx dan dy masing-masing merepresentasikan perubahan di x dan y. Jika turunan parsial fx dan fy ada, maka turunan total dari z yaitu dz sama dengan turunan fungsi fx, y terhadap x dx ditambah turunan parsial fungsi fx, y terhadap y dy. Nah, artinya ketika kita ingin mencari turunan total dari suatu fungsi dua berubah, maka kita cari terlebih dahulu turunan fungsi tersebut terhadap x dan turunan fungsi tersebut terhadap y. Nah, lalu operasikan turunan fungsi terhadap x tersebut dengan dx dan turunan fungsi terhadap y-nya dengan dy. Lalu keduanya dijumlahkan sehingga kita peroleh turunan total dari z-nya. Nah, untuk contohnya diberikan fungsi z sama dengan x pangkat 4 dikalikan e pangkat 3y. Yang mana ia memiliki turunan parsial fx sama dengan 4x pangkat 3 dikali e pangkat 3y. Dan fy sama dengan 3x pangkat 4 dikali e pangkat 3y. Selanjutnya, karena sudah diperoleh turunan parsial terhadap x dan terhadap y-nya, diperoleh turunan totalnya yaitu dz sama dengan 4x pangkat 3 kali e pangkat 3y dx ditambah 3x pangkat 4 dikali e pangkat 3y dy. Di mana 4 kali x pangkat 3 kali e pangkat 3y ini merupakan turunan parsial terhadap x, dan 3x pangkat 4 dikali e pangkat 3y ini merupakan turunan parsial terhadap y. Sehingga kita peroleh turunan totalnya yaitu dz ini. Oke, sebelum masuk ke terdiferensialan, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, mungkin tidak ada, kita lanjut ke keterdiferensialan. Nah, di sini ada beberapa teorema. Oke, teorema yang pertama yaitu diberikan z sama dengan fx, y terdefinisi di himpunan terbuka yang mengandung x0, y0. Jika f terdiferensial di x0, y0, maka f kontinu di x0, y0. Ya, artinya jika fungsi tersebut dapat diturunkan di titik x0, y0, maka fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Nah, yang kedua, jika turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap x dan turunan parsial fungsi tersebut terhadap y, keduanya kontinu di S, maka f terdiferensial di S. Nah, apa bedanya yang pertama dan kedua ini? Yang pertama, jika f terdiferensial di
suatu titik, maka f continue di titik tersebut. Namun yang kedua ini, jika fx dan fy keduanya continue di S, nah S ini merupakan suatu himpunan bagian dari R2, maka f terdiferensial di S. Nah, bedanya yang pertama ini ia continue di suatu titik. Nah, tetapi yang kedua ini ia continue pada bidang, sehingga ia terdiferensial di bidang tersebut. Nah, lalu yang kedua terdapat aturan rantai di sini, yaitu diberikan Z sama dengan Fx, Y, X sama dengan GT, dan Y sama dengan HT, di mana FGH merupakan fungsi yang terdiferensial. Nah, lalu kemudian Z sama dengan Fx, Y sama dengan FGT, HT adalah fungsi dari T, dan di sini dapat diperoleh turunan Z terhadap T, yaitu dz per dt sama dengan df per dt sama dengan turunan fungsi fx, y terhadap x dioperasikan dengan dx per dt ditambah turunan fungsi fx, y terhadap y dioperasikan dengan dy per dt, atau dapat dituliskan juga sebagai do f per do x dioperasikan dengan dx per dt ditambah do f per do y dioperasikan dengan dy per dt. Nah, ini merupakan definisi aturan rantai. Nah, pada aturan rantai ini kita hanya melakukan X dan Y-nya ini hanya memiliki satu variabel saja, yaitu T. Maka pada aturan rantai ini X-nya itu terdiferensial total terhadap T, Y-nya juga terdiferensial total terhadap T, sehingga ia tidak menggunakan lambang turunan parsial di sini. Nah, lalu yang kedua terdapat aturan rantai yang kedua di sini, yaitu diberikan Z sama dengan Fx, Y merupakan fungsi yang terdiferensial dengan X sama dengan GS, T, dan Y sama dengan H, S, T adalah fungsi dari S dan T yang terdiferensial. Maka turunan parsial Z terhadap S dapat dicari yaitu dengan melakukan operasi-operasi berikut ini, yaitu do Z per do X dioperasikan dengan do X per do S ditambah do Z per do Y dioperasikan dengan do Y per do S. Begitu pula jika kita mencari turunan parsial Z terhadap T, yaitu dapat kita cari hasilnya do Z per do X dioperasikan dengan do X per do T ditambah do Z per do Y dioperasikan dengan do Y per do T. Nah, hampir sama dengan aturan rantai yang sebelumnya, hanya saja di sini X dan Y itu memiliki dua buah variabel, sehingga pada aturan rantai ini X diturunkan secara parsial terhadap S dan Y juga diturunkan parsial terhadap S. Dan juga X ini diturunkan parsial terhadap T, Y juga diturunkan parsial terhadap T. Lalu selanjutnya terdapat teorema turunan implisit. Yaitu diberikan f fungsi terdiferensial di X dan Y, di mana Fx, Y itu sama dengan C. Didefinisikan Y merupakan fungsi implisit dari X untuk sebarang konstanta C, maka dapat dicari turunan Y terhadap X, yaitu minus turunan parsial Fx, Y terhadap X dibagi dengan turunan parsial Fx, Y terhadap Y. Nah, di sini ada beberapa contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan di sini, yaitu dengan memanfaatkan turunan parsial dan menggunakan definisi turunan total, sehingga nanti di sini kita peroleh turunan total dari masing-masing fungsi yang dicari ini. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman?
Oke, kalau mungkin tidak ada, kita lanjut ke turunan berarah dan gradien. Nah, di sini terdapat definisi turunan berarah, yaitu diberikan fungsi f yang terdiferensial di A. Turunan berarah dari f di A pada arah U didefinisikan dengan notasi berikut ini. DUFA sama dengan limit H mendekati 0 dari FA ditambah HU dikurangi FH per H. Nah, selanjutnya jika fungsi memiliki turunan parsial, maka turunan berarah dapat dihitung menggunakan gradien, yaitu DUFA sama dengan di sini bisa dibaca grad atau dibaca del. Grad itu menandakan bahwa ia gradien dari FA. Itu grad dari FA dikalikan vektor U. Nah, di mana di sini gradien bisa kita cari yaitu dengan menyusun vektor dari turunan parsial fx, y-nya ini. Yang atas turunan parsial fx, y terhadap x, dan yang bawah turunan parsial fx, y terhadap y. Nah, lalu di sini terdapat definisi vektor gradien, yaitu kita gunakan ketika kita akan mencari suatu turunan berarah di sini. Nah, definisinya jika f adalah fungsi dengan dua peubah x dan y, maka gradien dari f adalah fungsi vektor grad f yang didefinisikan oleh grad f x, y itu akan sama dengan ini. Ini menandakan vektor gradien. Nah, di sini ada contoh. Jika fx, y sama dengan sin x ditambah e pangkat xy, maka grad fx, y sama dengan, di sini kita peroleh cos plus y kali e pangkat xy, x e pangkat x kali y. Nah, mungkin jika teman-teman ragu, teman-teman bisa membuktikan hasilnya ini. Apakah hasil turunan f terhadap x itu hasilnya adalah ini, dan apakah turunan fungsi f terhadap y hasilnya adalah ini. Dan berdasarkan hasilnya ini dapat diperoleh grad f 0,1 itu akan sama 2,0. Ini merupakan vektor gradien. Oke, di sini kita punya latihan soal mengenai turunan berarah dan vektor gradien. Nah, di sini fungsinya yaitu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy ditambah y kuadrat. Yang pertama kita disuruh untuk menentukan gradien dari fungsi fx, y. Lalu yang kedua kita harus menghitung turunan berarah dari f di titik 1,2 dalam arah vektor u sama dengan 1, 1. Nah, yang pertama tentu saja kita harus menghitung gradien dari fungsi fx, y. Nah, jika fungsi f ini kita turunkan secara parsial terhadap x, maka kita peroleh hasilnya itu 2x ditambah 3y. Dan jika fungsi f diturunkan secara parsial terhadap y, maka diperoleh hasilnya yaitu 3x ditambah 2y. Dan ini merupakan vektor gradien yang telah kita peroleh. Jadi hasil dari vektor gradien itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi jika belum disubstitusikan suatu titik, maka hasilnya masih terdapat variabel-variabelnya. Nah, lalu yang kedua, kita mencari gradien titik di 1,2. Ya, berdasarkan gradien fungsi fx, y yang telah kita cari tadi, maka dengan mensubstitusikan titik 1,2 diperoleh gradien f 1,2 yaitu 87. Nah, perhatikan bahwa vektor arah U pada soal ia belum ternormalisasi, yang artinya norma dari vektor U itu tidak sama dengan 1. Maka dari itu kita perlu melakukan normalisasi pada vektor U tersebut.
Nah, langkah-langkahnya yaitu dengan membagi vektor U dengan normnya. Sehingga di sini kita peroleh vektor U normalisasinya yaitu 1/√2 dikalikan dengan 1/1, yang mana 1/1 ini merupakan vektor. Nah, selanjutnya dapat kita cari turunan berarahnya yaitu DU F1,2 sama dengan grad F1,2 dikalikan vektor U normalisasi, yaitu vektor 87 dikalikan 1/√2 dikalikan vektor 11, dan jika kita melakukan perkalian dua vektor di sini, kita peroleh hasilnya itu 8 ditambah 7 atau 15. Sehingga hasilnya itu 15 dibagi akar 2, dan jika kita rasionalkan hasilnya adalah 15/2/2. Dan ini merupakan hasil dari turunan berarah. Oke, mungkin sampai sini untuk turunan berarah dan gradien. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba. Latihan soal yang atas ini yaitu latihan soal mencari turunan berarah dari fungsi f, di mana di sini terdapat vektor v yang bisa kita gunakan. Lalu yang kedua, di sini disuruh untuk mencari turunan berarah f di titik yang diberikan dalam arah yang ditunjukkan oleh sudut theta. Nah, di sini untuk mencari vektor v-nya itu menggunakan vektor arah v sama dengan cos theta, sin theta. Jadi untuk vektor v-nya tinggal melakukan substitusi ke v sama dengan cos theta, sin theta. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai pengali Lagrange. Pengali Lagrange ini kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x, y, z) yang dibatasi oleh fungsi g(x, y, z) sama dengan k. Jadi untuk menggunakan metode pengali Lagrange ini, tentu saja kita harus mempunyai suatu fungsi f dan kita punya batasan fungsi lainnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu carilah seluruh nilai dari x, y, z dan lambda sedemikian sehingga grad f(x, y, z) itu sama dengan lambda dikalikan grad g x, y, z, dan g x, y, z itu sama dengan k, di mana k ini merupakan suatu konstanta. Lalu yang kedua, hitung f di seluruh titik x, y, z yang dihasilkan dari langkah 1. Yang terbesar dari nilai-nilai ini adalah nilai maksimum f, yang terkecil adalah nilai minimum f. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke contoh soalnya, yaitu di sini kita punya kotak berbentuk persegi panjang tanpa penutup dibuat dari 12 meter kuadrat karton. Nah, di sini kita harus mencari volume maksimum dari kotak tersebut. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan memisalkan panjang, lebar, dan tingginya. Misalkan panjangnya yaitu x, lebarnya yaitu y, dan tingginya yaitu z. Maka kita ingin memaksimalkan v sama dengan x kali y kali z, karena perintah soalnya adalah mencari volume maksimum. Jika yang kita maksimalkan adalah v sama dengan x kali y kali z. Dan kendalanya adalah 2xz ditambah 2yz ditambah xy sama dengan 12. Karena apa? Karena pada soal kita ketahui kotak tersebut dibuat dari 12 meter kuadrat karton.
dan ini tanpa penutup. Artinya luas permukaan dari kotak tersebut tanpa penutup itu adalah 12. Nah, dengan menggunakan metode pengali Lagrange, kita mencari nilai X, Y, Z, dan lambda. Sedemikian sehingga grad F sama dengan lambda grad G, dan G, X, Y, Z sama dengan 12. Dan nanti kita peroleh hasilnya itu persamaan Vx sama dengan lambda Gx, Vy sama dengan lambda Gy, Vz sama dengan lambda Gz. Dan 2xy ditambah 2yz ditambah xy sama dengan 12. Nah, di sini fx itu merupakan turunan parsial v terhadap turunan parsial dari v terhadap x, yaitu karena v-nya ini sama dengan x kali z, maka vx-nya itu adalah yz. Dan gx ini merupakan turunan parsial fungsi g terhadap x, maka nanti dapat kita peroleh gx-nya yaitu 2z ditambah y. Dan begitu seterusnya untuk vy, gy, vz, gz, dan nanti kita peroleh hasilnya yaitu bentuknya seperti ini. YZ sama dengan lambda dikalikan 2z plus y, xz sama dengan lambda dikalikan 2z plus x, xy sama dengan lambda dikalikan 2x plus 2y. Dan kita punya fungsi lagi, fungsi kendalanya itu 2xz ditambah 2yz ditambah xy sama dengan 12. Nah, metode pengali Lagrange itu hanya digunakan sampai di sini saja, dan kita tugasnya adalah mencari nilai x, y, z berdasarkan persamaan-persamaan berikut yang telah kita ketahui. Nah, di sini dengan mengalihkan 1 dengan x, 2 dengan y, dan 3 dengan z, maka dapat diperoleh x, y, z sama dengan lambda dikalikan 2xz ditambah xy, lalu x, y, z sama dengan lambda dikalikan 2yz ditambah xy, dan x, y, z sama dengan lambda dikalikan 2xz ditambah 2yz. Nah, dari persamaan tersebut, lambda sama dengan tidak sama dengan 0. Sehingga dapat diperoleh 2xz ditambah xy sama dengan 2yz plus xy. Yang mana ini akan jika kita operasikan hasilnya adalah xz sama dengan yz, sehingga x sama dengan y. Nah, karena di sini z itu tidak akan sama dengan 0. Nah, karena di sini z itu merepresentasikan tinggi dari kotak tersebut. Dan jika tinggi kotak tersebut sama dengan 0, maka kita tidak dapat mencari volume maksimum dari kotak tersebut. Nah, dari persamaan sebelumnya juga dapat kita peroleh 2yz ditambah zy sama dengan 2xz ditambah 2yz. Yang mana jika kita operasikan ini akan menghasilkan 2xz sama dengan xy, sehingga y sama dengan 2z, di mana x ini tidak akan sama dengan 0. Jika melakukan substitusi x sama dengan y sama dengan 2z ke persamaan 2xz ditambah 2yz ditambah x kali y sama dengan 12, maka diperoleh 4z kuadrat ditambah 4z kuadrat ditambah 4z kuadrat, sehingga jika kita cari nilai z-nya, kita peroleh z sama dengan 1. Nah, sehingga dapat diperoleh nilai x sama dengan 2, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Dengan demikian, volume maksimum dari kotak tersebut dapat diperoleh yaitu V sama dengan x kali y kali z sama dengan 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Oke, jadi ini untuk pengali Lagrange. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau mau didiskusikan?
Oke, mungkin tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Mungkin nanti ini akan ada revisi dulu ya untuk soalnya. Nah, di sini kita dapat menerapkan pengali Lagrange karena kita punya fungsi f dan kendala g di sini. Dan untuk setiap soal 1, 2, 3, 4 ini mereka memiliki masing-masing fungsi kendalanya sendiri. Jadi kita dapat menerapkan metode pengali Lagrange di sini. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke integral lipat 2. Nah, menurut definisi, integral lipat 2 dari f terhadap persegi panjang R adalah sebagai berikut, yaitu yang merupakan penjumlahan terhadap fungsi ini. Penjumlahan secara berulang ya ini. Lalu jika fx, y ini lebih dari sama dengan 0, maka volume V dari benda pejal yang terdapat di atas persegi panjang R dan di bawah permukaan Z sama dengan fx, y adalah V. Nah, di sini diintegralkan 2 kali terhadap dengan batas R dari fx, y terhadap dA. Nah, jika kita bekerja di integral lipat 2 di atas persegi panjang atau dengan alas persegi panjang, maka kita dapat menerapkan teorema Fubini di sini. Yaitu bila f kontinu pada persegi panjang, R sama dengan x, y, di mana A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, dan C kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan d, maka dengan kata lain di sini kita dapat menukarkan urutan integralnya tanpa mengubah batas-batasnya. Nah, di sini perhatikan bahwa yang mulanya kita mengintegralkan terhadap dy terlebih dahulu dengan batas c dan d, maka kita bisa menukarkan urutannya menjadi integral terhadap dx dengan batasnya adalah AB, di mana batas sebelumnya ini dx juga AB. Dan ini hanya berlaku ketika alasnya ya adalah persegi panjang. Dan ketika kita sudah bekerja di luar persegi panjang atau daerah yang lebih umum, maka teorema Fubini tidak dapat dilakukan. Nah, selanjutnya terdapat integral lipat 2 terhadap daerah yang umum. Jadi yang awalnya kita mengetahui daerahnya adalah persegi panjang. Yang kedua ini kita bekerja di daerah yang lebih umum. Nah, di sini bila f kontinu pada daerah D, sedemikian sehingga D sama dengan x, y, di mana A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, dan G1x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan g 2x, maka kita dapat peroleh integralnya itu integral dengan batas bawah A batas atas B, lalu diintegralkan lagi integral dengan batas bawah G1x dan batas atas G2x dari fungsi fx, y terhadap dy terhadap dx. Secara definisi seperti itu. Oke, di sini ada latihan soal untuk menghitung integral lipat 2. Dan di sini jika kita mengetahui bahwa batas-batasnya merupakan sebuah bilangan real. Nah, 0, 2, 1 ini merupakan bilangan real ya. Dan di mana batas-batasnya ini tidak ada variabelnya, maka dapat kita simpulkan bahwa integral lipat 2 ini bekerja pada persegi panjang. Nah, untuk solusinya di sini kita bisa melakukan pengintegralan terhadap dia terlebih dahulu dengan batasnya adalah 1 dan 2. Jika kita integralkan, maka dapat diperoleh hasilnya adalah xy dikurangi y pangkat 3. Dan jika kita masukkan batas-batasnya, diperoleh x dikurangi 7. Nah, lakukan hal yang sama untuk integral yang kedua ini, sehingga kita peroleh nilai integral hasil integralnya adalah x kuadrat per 2 dikurangi 7 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, sehingga kita peroleh nilai integralnya adalah negatif 12.
Nah, hasilnya akan sama jika dicari menggunakan teorema Fubini, yaitu jika kita menukarkan batas dari integral-integral ini. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan integral lipat 2 dengan daerah yang umum. Di mana di sini kita ketahui bahwa batas bawah dari Y-nya yaitu 2x dan batas atasnya adalah 2. Nah, berdasarkan soal, kita dapat memperoleh batas integrasinya yaitu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, dan 2x kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya perhatikan grafik berikut ini. Nah, grafik ini dapat kita gunakan sebagai media untuk menentukan batas-batas integral setelah urutan pengintegralannya itu ditukar. Nah, jika kita lihat berdasarkan grafik tersebut, dengan menukarkan urutan integral, kita dapat peroleh batas-batas integrasi yang baru, yaitu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan y per 2, dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2. Sehingga kita dapat memperoleh integral lipat 2 yang baru, yaitu sebagai berikut. Nah, karena kita sudah menukarkan urutan integralnya, maka integrasi dapat dengan mudah untuk kita lakukan. Di sini fungsi e pangkat y kuadrat diintegralkan terhadap dx, di mana y ini bukan x. Nah, dengan begitu integralnya itu kita hanya menambahkan x di depan fungsi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini diperoleh x kali e pangkat y kuadrat, di mana di sini dengan batas bawah 0 dan batas atas y per 2. Nah, kita lanjutkan proses integrasinya sehingga dapat diperoleh hasilnya itu e pangkat 4 minus 1 per 4. Dengan demikian hasil dari integral pada soal yaitu e pangkat 4 dikurangi 1 per 4. Oke, sampai sini untuk integral lipat 2. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, mungkin tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan dan soal ini bervariasi. Soal ini aku ambil dari bukunya James Stewart, di mana di sini terdapat soal yang mirip pada contoh soal. Ini juga masing-masing soal ini dapat dengan mudah dikerjakan ketika kita melakukan penukaran integralnya. Oke, mungkin sekian dari aku ya untuk malam kali ini, karena memang tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan. Atau mungkin sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Alvin, silakan Alvin. Izin nanya ya, Diska. Yang materi terakhir tadi itu yang kalau
mau nuker dx-nya itu kalau bukan pakai teorema Houdini itu gimana ya caranya? Yang contoh soal ini nih. Iya, yang kalau nuker tapi nggak persegi panjang itu gimana? Oke, sebenarnya kalau yang diajarkan sama Pak Heri ya itu kan kita disuruh menggambarkan daerah integrasinya. Nah, kalau kita gambarkan itu hasilnya seperti ini. Ini Y sama dengan 2X. Ini garis Y sama dengan 2 di sini. Nah, sebenarnya aku ada cara untuk menukarkan daerah integrasi tanpa menggunakan gambar. Dan di sini jika kita mau menukarkan batas integrasi dengan menggunakan gambar, kita inversekan dulu yang Y sama dengan 2X ini sehingga kita peroleh X sama dengan Y per 2. Nah, batas integrasi sebelumnya kan ini ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dan ini 2X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Nah, karena tadi kita peroleh Y sama dengan X sama dengan Y per 2, maka dapat kita peroleh batas integrasi baru untuk X adalah dari 0 sampai Y per 2. Di sini jadi dari 0 sampai Y per 2 di sini. Ini untuk X. Dan untuk Y masih sama di sini dari 0 sampai 2 di sini. Dan misalkan aku kasih contoh untuk cara tanpa gambar. Bentar ya. Oke, maaf banget kalau nanti coretan gue jelek nih. Oke, jadi kita awalnya itu punya aduh, jelek betul. Nah, misalkan kita awalnya punya integral dari 0 sampai 1 dan dari 2 2x sampai 2 gini kan tadi untuk soalnya. Nah, dari sini dapat kita tuliskan batas integrasi yang barunya yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1. 1 atau 2 tadi? Ya, 1. Oke. Dan batas integrasi untuk Y yaitu 2x. Udah jelek betul. Ya udah, ini 2x kurang dari Y kurang dari 2. Nah, di sini cara untuk mencarinya yaitu kita bagi kotak samaan yang ini dengan 2 sehingga diperoleh X kurang dari Y per 2 kurang dari 1. Nah, di sini untuk mencari batas integrasi yang X dapat dengan mudah kita lakukan dengan mengambil ini. Bentar, kita mengambil yang ini 0 kurang dari sama dengan X dan mengambil yang ini. Sehingga dapat diperoleh batas integrasi baru untuk X-nya yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Y per 2. Dan untuk mengambil batas integrasi yang baru untuk Y, kita dapat mengalihkan ini dengan 2. Sehingga dapat diperoleh 0 kurang dari sama dengan 2X
kurang dari sama dengan 2. Nah, cara mencarinya dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan mengambil ini. Dengan ini. Sehingga batas integrasi yang barunya yaitu untuk X yaitu 0 kurang dari X kurang dari Y per 2. Dan untuk Y yaitu 0 kurang dari Y kurang dari 2. Nah, ini untuk batas integrasi yang barunya. Jadi aku nggak pakai gambar, tetapi aku di sini bisa mencari batas integrasi yang baru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Alvin? Oke, paham. Makasih, Deska. Oke. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, guys? Oke, Yasmin, silakan Yasmin. Boleh satu contoh lain nggak ya, yang tanpa ini, ngubah ini, batas integrasinya? Tapi tanpa garis. Contoh soal tanpa mengubah batas integrasi, tanpa apa? Tanpa buat grafik maksudnya. Tanpa mengubah batas integrasi. Iya kayak gini lagi. Kayak gini tapi yang kayak gini ngubahnya supaya nggak usah kan, supaya ini kan langsung kan jadinya tanpa buat grafik. Oh, Nah, itu maksudmu cara itu apa? Nyari contoh lagi yang ngubah batas integrasinya atau yang nggak usah ya, ngubah? yang ngubah. Aduh ya. Ya, mungkin di sini aku nemu contoh nih. Aduh. Oke, contohnya yaitu di sini 0, 4. Oke, ini cukup nunjukin itu ya, ngubah batas integrasinya aja ya. Di sini X. Oke, dari sini dapat ku temukan interval batas integrasinya yaitu dari 0 kurang dari X kurang dari 4 dan 0 kurang dari Y kurang dari akar X. Nah, cara mengubah batasnya yaitu kita kuadratkan untuk batas yang kedua ini, sehingga kita peroleh 0 kurang dari Y kuadrat kurang dari X. Nah, sehingga untuk batas integrasi baru yang X dapat kita peroleh dengan mengambil ini. Dengan ini. Dan untuk batas integrasi baru yang Y, yaitu dapat kita cari dengan mengakarkan bentuk yang ini. Sehingga kita peroleh 0 kurang dari akar X kurang dari 2.
Nah, untuk mencarinya kita ambil yang ini dan yang ini. Sehingga diperoleh batas integrasi baru untuk X yaitu Y kuadrat kurang dari X. Sini kurang dari 4. Dan untuk batas integrasi baru untuk Y yaitu 0 kurang dari Y kurang dari 2. Oke, jadi ini untuk batas integrasi barunya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Yasmin? Oke. Aman. Makasih, Des. Oke. Oke, cukup mudah kan ya untuk mengubah batas integrasi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, coba aku tunggu sampai 9:06 kali ya. Ya, sebenarnya ini trik kutemukan waktu ngerjain itu sih, waktu ngerjain tugas 2 dari kalkulus 3 ya. Oke, Salman, silakan Salman. Mau nanya aja Des, nanti PPT-nya bakal dibagiin di mana ya? Bagi di mana ya? Aku bagi di grup kelas C aja kali ya. Mungkin. Grup angkatan aja deh sekalian. Cuman kan linknya nggak di-share ke grup angkatan ya. Oh iya juga sih. Udah grup cek kelas C aja nggak apa-apa, Des. Ya, grup kelas aja deh nanti. Oke, mungkin karena sudah 9:06 mungkin kita cukupkan ya untuk belajar kalkulus 3 kali ini. Apa nih? Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah mau menemani kegabutanku malam ini. Semoga malam ini bermanfaat ya dan mendapat dan apa yang gue sampaikan dapat kalian terima gitu dengan baik. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, boleh live ya.